Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Ekonomi Moneter yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 1240 1193049, Elisa Cornelia Putri 1240 1193057, Alfi Rizky Amalia 1240 1193060, Rena Chandra Rahmawati 1240 1193091. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kebijakan Moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dari suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui pendekatan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Menurut Little Boy dan Taylor, kebijakan moneter merupakan upaya atau tindakan dari bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara cara kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan atau suku bunga. Berikut ini adalah tujuan dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah, seperti mengedarkan uang di masyarakat sebagai alat tukar, sekaligus mengendalikan jumlah uang yang beredar, mempertahankan keseimbangan kebutuhan likuiditas perekonomian dengan stabilitas tingkat harga, menjaga kestabilan ekonomi dengan cara mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan barang dan jasa dengan ketersediaannya di masyarakat, menjaga kestabilan harga yang dihasilkan dari interaksi antara jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia, peningkatan kesempatan kerja yang dapat dicapai melalui kestabilan ekonomi. Diharapkan, pengusaha akan semakin terdorong untuk berinvestasi sehingga memperluas kesempatan kerja pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perlukah kebijakan moneter? Kebijakan moneter sangat diperlukan karena memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu kebijakan menetapkan cash ratio. Kebijakan moneter berperan mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan suku bunga kredit. Jika bank tidak memiliki kebijakan suku bunga, maka perekonomian negara tidak stabil. Yang ketiga, kebijakan suku bunga deposito. Apabila pemerintah menginginkan peredaran uangnya bertambah, maka suku bunga akan dinaikkan dan juga sebaliknya. Yang keempat, kebijakan mempertahankan kestabilan harga. Suatu negara pasti pernah mengalami ketidakstabilan ekonomi, seperti contohnya inflasi. Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter berperan untuk mengurangi peredaran uang dan perekonomian akan stabil kembali. Yang kelima yaitu mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga atau juga bisa disebut operasi pasar terbuka. Apabila negara ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Dengan begitu aset negara juga bertambah dan peredaran uang bisa diperbanyak dan juga sebaliknya. Yang keenam yaitu memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum atau juga bisa disebut fasilitas diskonto. Fasilitas akan memainkan peredaran uang dengan meningkatkan suku bunga bank sentral kepada bank umum. Fasilitas diskonto ini membuat jumlah uang bertambah sehingga tidak mengalami inflasi. Yang ketujuh yaitu memainkan jumlah cadangan perbankan atau rasio cadangan wajib. Yang kedelapan, imbauan moral kepada pelaku ekonomi. Yang kesembilan, kebijakan nilai tukar uang. Nilai tukar sangat berpengaruh kepada peningkatan harga barang dan jasa, sehingga kebijakan moneter berperan memantau nilai tukar.
Yang terakhir yaitu mengatur persediaan uang dan barang. Kebijakan moneter mengatur laju perekonomian dengan menstabilkan keuangan dan memperhatikan penyediaan barang. Dengan begitu perekonomian negara akan stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan. Materi selanjutnya adalah membahas mengenai perdebatan tentang rules versus directions. Perdebatan atau kontroversi ini membahas tentang tugas yang harus dibebankan kepada kebijakan moneter, dan masalah ini bermula dari perbedaan cara pandang atau paradigma antara aliran klasik mengenai penentu inflasi dan aliran Keynesians mengenai penentu output. Pada aliran klasik menganggap bahwa perkembangan harga sangat fleksibel dan inflasi terjadi hanya karena bertambahnya jumlah uang yang beredar. Sedangkan pada aliran Keynesians berpandangan bahwa perkembangan harga sangat kaku dan inflasi terjadi bukan karena bertambahnya jumlah uang melebihi jumlah barang, tetapi lebih disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Perbedaan tersebut juga sudah mendapatkan titik temu, yaitu adalah pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi hanya berlaku dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, uang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah melalui perdebatan-perdebatan tersebut, maka telah ditetapkan konsensus bahwa Bank Sentral tidak dapat menerapkan kebijakan moneter sepenuhnya berdasarkan pada directions. Kemudian, para ekonom dan otoritas moneter fokus pada dua jenis rules, yaitu kaidah kebijakan moneter yang berbentuk fastback rule dan interest rate rule atau Taylor rules. Sekarang ini ada dua opsi bagi Bank Sentral dalam implementasi kebijakan moneternya, yaitu adalah suku bunga dan base money. Jadi, Bank Sentral menggunakan suku bunga sebagai instrumen moneter, maka respon kebijakan dapat menggunakan Taylor-Tipper rule. Sebaliknya, jika Bank Sentral menggunakan base money sebagai instrumen kebijakan moneternya, maka respons kebijakan moneter dapat menggunakan MC-Coulomb-Tipper rule. Untuk materi selanjutnya adalah membahas mengenai perdebatan antara monetaris versus Keynesians. Perdebatan ini menyangkut mengenai keberadaan variabel-variabel yang mendorong permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Kelompok monetaris berpendapat bahwa permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan jumlah uang yang beredar dan pengaruhnya adalah stabil. Kemudian sebaliknya, pada aliran Keynesians berpendapat bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian adalah sangat kompleks, sehingga bukan hanya uang yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga variabel-variabel lain. Aliran monetaris ini juga berpendapat bahwa uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada aliran Keynesians berpendapat bahwa uang berpengaruh baik terhadap ekonomi real maupun ekonomi terhadap inflasi. Jadi, tidak ada satu teori ataupun pandangan yang sesuai dan dapat menggambarkan sepenuhnya kondisi di semua negara, karena perbedaan yang terjadi baik pada bekerjanya mekanisme pasar, sistem perekonomian, atau cara otoritas dalam melaksanakan kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter pada umumnya mempunyai 4 komponen utama, yaitu diantaranya 1. Instrumen kebijakan moneter yang merupakan alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral dan pemerintah. Yang kedua, yaitu sasaran operasional atau sasaran kerja,
yang merupakan sasaran yang ingin segera dicapai oleh bank sentral dalam operasi moneternya. Yang ketiga yaitu sasaran antara. Sasaran antara yaitu sasaran yang dipilih dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan stabil dengan variabel sasaran akhir. Cakupannya yang luas, yang dikendalikan oleh bank sentral, tersedia relatif cepat dan akurat serta tidak sering revisi. Yang keempat yaitu sasaran akhir. Sasaran akhir kebijakan moneter kebanyakan bank sentral adalah suatu kondisi makroekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah dan bank sentral. Materi selanjutnya yaitu mengenai koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Perdebatan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal pada dasarnya tidak terlepas dari terdapat perbedaan penekanan dalam pencapaian tujuan masing-masing kebijakan. Tujuan utama kebijakan moneter lebih ditekankan pada stabilitas harga dengan dasar beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang, maka segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi real. Yang kedua yaitu rasional economic agent, mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan. Yang ketiga, kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi, memakan waktu panjang dan mempunyai lag. Yang keempat, kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya defisit anggaran yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro. Dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang pemerintah dapat menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, fiskal defisit dapat meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang dan menurunkan investasi yang produktif. Yang kedua, peningkatan jumlah bond yang dikeluarkan untuk menutup fiskal defisit akan menciptakan crowding out effect, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Operasional kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mewujudkan sasaran akhir kebijakan moneternya, yaitu inflasi yang rendah dan stabil, maka Bank Indonesia menerapkan kerangka operasi kebijakan moneter melalui pendekatan suku bunga. Dalam tataran operasional, Bank Indonesia rate tercermin akan mempengaruhi pergerakan suku bunga pasar uang antar bank atau PUAP. PUAP adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank dengan bank lain. Suku bunga dari PUAP merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan yang meminjamkan dana dengan melalui mekanisme over the counter, yaitu tercapainya kesepakatan antar peminjam dan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai bursa. Jangka waktu PUAP yaitu diantaranya 1 hari kerja sampai dengan 7 hari kerja. Berikut materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like video kami, karena 1 like dari Anda sekalian sangat berarti untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.